Halo Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Metriani. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan menjelaskan tentang Global Governance dan kita akan membahas mengenai sejarah Global Governance, ruang lingkup Global Governance, dan kesimpulan. Oke, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah kemunculan Global Governance. Pada akhir tahun 1970-an dan memasuki awal tahun 1980-an merupakan masa sulit bagi negara-negara barat yang ditandai dengan munculnya berbagai masalah pasca perang, seperti pengelolaan hubungan internasional dan ekonomi global. Hal ini kemudian menyebabkan kebijakan beralih ke pendekatan neoliberal yang lebih menekankan pada pasar bebas dan perdagangan. Dan hal ini juga merupakan bentuk kritik terhadap totalitarianisme. Neoliberalisme yang dipopulerkan oleh Friedrich Hayek menolak perencanaan negara karena dianggap tidak mampu memahami preferensi subjektif individu, sehingga seringkali melakukan kesalahan dalam pengalokasian sumber daya. Akibatnya, itulah mengapa pasar bebas dipandang sebagai sebuah solusi yang lebih baik. Neoliberalisme mulai mendominasi di lembaga keuangan pada tahun 1970-an, didorong oleh pengaruh Amerika Serikat dan konsensus Washington memperkenalkan pinjaman penyesuaian struktural sebagai syarat reformasi kebijakan ekonomi liberal. Salah satu contohnya yaitu negara Meksiko melakukan privatisasi besar-besaran dan menurunkan tarif sebagai bagian dari reformasi ini. Namun, kebijakan neoliberal selama perjalanan juga seringkali mendapatkan banyak kritik, di mana pada tahun 1989, Bank Dunia mengalihkan fokusnya ke good governance dan mengakui bahwa reformasi ekonomi saja tidak cukup tanpa reformasi politik. Globalisasi yang meningkat seiring dengan berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan besar dalam ekonomi dan keamanan internasional. Nah, setelah membahas mengenai sejarah kemunculan Global Governance, sekarang kita akan memasuki ruang lingkup dari Global Governance ini sendiri. Nah, teman-teman, globalisasi menciptakan dunia baru yang membutuhkan pendekatan baru pula dalam tata kelola globalnya. Meskipun istilah dari global governance ini baru populer pada akhir tahun 1990-an, namun konsep ini telah mencerminkan keyakinan bahwa globalisasi dan runtuhnya blok Soviet telah menciptakan tatanan dunia yang baru. Laporan awal Global Neighborhood oleh Komisi Global Governance PBB pada tahun 1995 menekankan pentingnya tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor seperti LSM, gerakan masyarakat, perusahaan multinasional, pasar modal global, dan media massa. Laporan tersebut juga menyoroti mengenai pengikisan atau pengurangan kedaulatan negara oleh kekuatan global dan menyerukan etika sipil global di antara elit politik dan masyarakat luas. Laporan ini juga mengakui peran aktor non-negara dalam pemerintahan global, namun tetap fokus pada negara dan lembaga internasional yang ada, terutama PBB. Laporan ini juga menyerukan kepemimpinan yang menginspirasi tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan menyoroti pentingnya lembaga global dalam mengelola konflik, keamanan, dan kepentingan bersama. Laporan ini juga menekankan pentingnya memperkuat PBB dan hukum internasional untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga perdamaian. Selain itu, laporan ini juga mencatat bahwa pasar bebas dapat menangani sebagian besar isu global lainnya dengan lembaga seperti WTO dan melindungi negara lemah dari penindasan oleh negara superpower atau negara kuat. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai sejarah kemunculan, kemudian ruang lingkup dari global governance, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa tata kelola global saat ini mencakup berbagai upaya untuk mengkoordinasikan aktor-aktor dalam pasar dan jaringan. Lembaga internasional seperti PBB dan Uni Eropa membentuk jaringan dan kemitraan untuk mengatur urusan transnasional, sementara jaringan informasi juga berkembang di antara aktor lainnya. Namun, ada perdebatan mengenai apakah globalisasi telah menciptakan tatanan dunia baru dan bagaimana peran negara dalam tata kelola politiknya.
Beberapa ilmuwan sosial berpendapat bahwa globalisasi telah melemahkan negara dan memperluas cakupan hubungan internasional di luar negara dan lembaga internasional, dengan fokus pada aturan-aturan tata kelola globalnya. Namun, yang lain juga menentang pandangan ini dan menyatakan bahwa negara tetap berdaulat dan kuat dengan aktor non-negara sebagai alat negara untuk mencapai tujuan lama mereka. Nah, teman-teman, gimana? Seru kan mengenai pembahasan kita pada hari ini tentang global governance? Sekian penjelasan yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you next time dan bye-bye!